sedikit sharing sama teman-teman mengenai sebuah materi yang sangat penting dan perlu kita ketahui lebih dalam lagi agar kita bisa lebih care dan lebih memfungsikannya dengan baik. Apa materi itu kira-kira? Jangan di-skip. Kata memori. Pasti teman-teman bilang kalau itu adalah tempat menyimpan atau penyimpanan. Terus fungsinya memori itu apa sih? Emang perannya itu sepenting itukah di kehidupan manusia? Sekarang ibarat gini deh, kita punya handphone atau laptop dan mereka itu nggak ada memorinya, apa masih bisa dioperasikan? Apa masih bisa digunakan semaksimal itu? Bahkan mungkin kalau mereka tidak ada memori, mereka akan mati kan? Nah, apalagi dengan memori manusia ya. Karena itu, kita di sini akan sharing mengenai fungsi memori manusia. Kita akan mulai dari pengertian memori itu sendiri. Menurut Chaplin tahun 2002, memori itu yaitu fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali, juga pengalaman yang khas yang paling diingat. Dan dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa memori itu adalah fungsi pengalaman atau informasi dan juga sebagai spesifikasi. Memori ini melibatkan apa yang kita lihat atau yang kita alami melalui panca indera kita, yang kemudian kita rekam untuk kita simpan ke dalam memori kita. Namun, tidak semua pengalaman atau informasi langsung kita terima atau bisa langsung kita simpan ke dalam memori. Hanya informasi atau pengalaman yang memiliki kekhasan tertentu yang bisa kita simpan dengan baik ke dalam memori kita. Dengan itu, berarti memori itu membutuhkan suatu tempat untuk menerima informasi, menyimpan informasi, dan juga untuk memanggil kembali informasi tersebut. Nah, dari pengertiannya itu sendiri pun juga kita bisa tahu kalau fungsi memori itu apa aja. Memori itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, ada encoding atau memasukkan informasi, yaitu encoding merupakan proses penyerapan persepsi dari informasi yang kita dapatkan yang kemudian kita ubah menjadi sebuah sifat memori organisme. Nah, proses ini cukup berlangsung lama agar informasi tersebut bisa disimpan secara baik dan tidak mudah lupa di dalam memori kita. Proses encoding ini bisa terjadi secara dua proses. Yang pertama, proses encoding tidak sengaja. Proses encoding tidak sengaja itu adalah proses encoding yang terjadi yang sebelumnya tidak ada perencanaan atau niat untuk kita menerima informasi tersebut. Misalnya, ketika kita lagi jalan nih ke kampus Unjani, tiba-tiba kita ngelihat ada seorang dosen yang mengendarai mobil BMW yang berwarna kuning yang mengarahkan mobilnya ke Fakultas Psikologi. Dari situ kita jadi selalu ingat kalau misalkan ada seorang dosen yang punya mobil BMW berwarna kuning cerah yang mengarahkan mobilnya ke Fakultas Psikologi. Nah, itu kan bukan sebuah informasi yang kita sengaja sebelumnya. Kalau misalkan kita niat mau lihat ada dosen yang bawa mobil BMW, tidak kan? Jadi itu termasuk ke contoh proses encoding tidak sengaja. Nah, kalau proses encoding disengaja itu adalah proses encoding yang terjadi yang sebelumnya sudah kita rencanakan atau niatkan untuk kita menerima informasi tersebut. Misalnya, kita tahu nih hari ini kita mau ujian. Nah, malamnya atau kemarin kita mempelajari materi apa yang akan diujikan hari ini. Itu kan merupakan proses yang disengaja. Kalau kita tuh sudah meniatkan diri, sudah merencanakan diri ingin menghafalkan sebuah materi untuk kita pahami agar nanti ujian kita bisa mengerjakan materinya dengan baik. Itu contoh proses encoding yang disengaja, sehingga kita bisa memfokuskan diri kita kepada materi itu saja. Nah, jadi kalau misalkan yang disengaja itu bisa membuat kita lebih fokus kalau misalkan kita fokus pada informasi yang akan kita serap atau yang akan kita terima tersebut. Nah, kemudian proses encoding ini dibutuhkan beberapa waktu yang masing-masing orang itu berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua orang itu pasti dapat menerima informasi ini dengan waktu sekian detik atau dengan waktu yang sama. Tidak bisa seperti itu karena orang dapat menerima informasi ini lebih cepat atau lebih lambat itu tergantung pada tingkat kecerdasan individu tersebut. Jadi semakin orang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, maka dia akan dapat menyerap proses encoding ini dengan cepat. Namun sebaliknya, jika individu memiliki
tingkat kecerdasan yang rendah, maka proses encoding pun akan berlangsung lebih lambat atau lebih lama. Nah, fungsi kedua dari memori itu adalah storage atau menyimpan. Fungsi ini adalah sebagai alat penyimpanan setelah proses encoding itu berlangsung. Setelah kita menerima data atau menerima informasi, informasi tersebut akan kita simpan ke dalam memori kita dengan membentuk jejak-jejak memori yang bisa kita timbulkan atau kita panggil kembali jika kita membutuhkannya. Nah, jejak-jejak memori tersebut disebut juga dengan traces memory. Fungsi ketiga dari memori yaitu retrieval atau mengeluarkan kembali. Fungsi ketiga ini yaitu menimbulkan kembali ingatan yang sudah tersimpan, dan proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi dalam otak, menemukannya, dan juga menggunakan kembali memori tersebut. Mekanisme ini sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari, di mana ingatan-ingatan yang tersimpan akan berkaitan erat dengan segala bentuk aktivitas yang kita lakukan di masa depan. Dan perlu kita pahami bahwa segala bentuk aktivitas yang kita lakukan di dunia ini pasti berhubungan dengan proses mengingat dan juga proses kita mengeluarkan kembali atau menggunakan kembali ingatan atau informasi yang sudah kita ingat sebelumnya. Dan cara untuk mengingat kembali informasi yang sudah kita simpan itu memiliki beberapa proses atau beberapa cara. Yang pertama ada recall, yaitu proses mengingat kembali informasi yang kita telah pelajari di masa lalu tanpa ada objek di depan mata kita. Contohnya seperti kita berusaha mengingat nama seseorang ketika orang itu tidak ada di depan mata kita. Itu termasuk contoh recall. Jadi tidak ada objeknya di depan kita, tapi kita berusaha mengingat di dalam memori kita orang yang ciri-cirinya seperti itu siapa ya namanya, padahal orang itu gak ada di depan kita. Yang kedua ada recognize, yaitu proses mengenal kembali informasi yang sudah dipelajari melalui suatu petunjuk yang dihadapkan pada organisme. Kalau tadi recall itu objeknya tidak ada di depan mata kita, nah kalau recognize itu ada objeknya di depan mata kita. Contohnya ketika kita mengingat nama orang yang orang itu ada di depan kita. Jadi kita ketemu sama orang dan kita tuh berusaha ingat itu siapa ya namanya. Oh ini loh namanya. Karena nah itu masuknya ke recognize karena orangnya ada di depan kita, objeknya ada gitu. Yang ketiga ada reintegrative, yaitu proses mengingat dengan menghubungkan berbagai informasi menjadi suatu konsep atau cerita yang cukup kompleks. Proses mengingat reintegratif ini terjadi bila seorang dapat menjelaskan suatu peristiwa atau pengalamannya secara runtut. Contohnya ketika kita menceritakan kembali isi buku atau isi novel yang sudah kita baca, atau kita menceritakan kembali film yang sudah kita tonton. Nah, itu kan membutuhkan runtutan cerita yang jelas dari awal sampai akhir. Nah, kalau itu masuknya ke reintegratif. Nah, itu teman-teman ternyata fungsi-fungsi dari memori, dan ternyata memiliki peran yang sangat luar biasa ya memori itu dalam segala bentuk aktivitas yang kita lakukan di dunia ini. Dan semoga setelah ini kita bisa lebih menjaga memori kita dengan cara memberikan asupan yang baik gitu, dengan membaca, menonton, atau berlatih, sering berlatih. Itu akan membuat memori kita lebih kualitasnya terus meningkat dan terjaga gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton konten ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jika ada salah kata atau yang tidak sesuai yang sudah saya sampaikan, mohon untuk diperbaiki di komentar di bawah, dan jangan lupa untuk di like. Dan semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah, kita selalu sehat, amin. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.